Secara zohiriah, manusia pertama Nabi Adam. Zohiriah. Tapi hakikatnya Nabi kita dulu. Paham ya? Duluan Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Paham? Ya. Zohir jasadnya memang Nabi Adam. Tapi hakikatnya Nabi Muhammad duluan. Kenapa? Sebab Nabi Adam Allah ciptakan dari asbab nurnya Nabi Muhammad. Berarti keduluan. Paham ya? Ya kata Nabi, aku sudah jadi Nabi. Nabi Adam masih jadi tanah. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta, nurnya Nabi Muhammad. Semua tercipta dari asbab nurnya Nabi. Berarti yang pertama Nabi Muhammad, bukan Nabi Adam. Paham? Cuman wujud fisiknya yang pertama siapa? Nabi Adam. Itu maksudnya ya. Ya wajar Nabi Adam bertawasul. Jasadnya memang belum ada, tapi cahayanya Allah terlebih dahulu. Aku diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Ya wajar, Nabi Muhammad lebih dulu. Ya. Paham ya? Itu. Ya wajar tuh. Jadi kita tawasul. Nabi Adam aja tawasul. Kalau secara akal kita, Nabi Muhammad belum ada. Nabi Adam gak gengsi dengan anak cucunya, minta dengan kebesaran nama Nabi Muhammad. Kenapa kita selaku umatnya? Kok Romawi gak bangga? Ya, kalau selama ini peringatanmu selalu ribut, udah jangan deh. Ya, sehingga ada satu makalahnya ulama, ya, tidak butuh peringatan mulut dengan dalil yang sahih, tapi dengan hati yang benar. Nggak ada gitu, husnuzon. Dan kita pun nggak boleh mengklaim kita paling bagus. Kita pun nggak boleh menjasis orang lain jelek, tidak. Ya, nanti yang Allah adili kita. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Ntar Allah ya yang menghakimi kita. Makanya kita nggak boleh merasa benar dewek, nggak boleh. Lu, saya yang paling benar, nggak boleh mas. Orang lain nggak boleh. Ntar Allah yang ngadilin kita sampai berjumpa di adil di pengadilan. Oh, itu peribahasanya. Udah, yuk sama-sama kita beramal. Yang kita khawatirkan nanti gara-gara kita sedikit menilai ini bid'ah, ujung-ujungnya apa? Takut kita dicabut rasa cinta kita oleh Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Ya, saya nggak pandai dalam berdebat. Ya. Tapi ulama mencontohkan, apa sih yang dikatakan bid'ah? Bid'ah khurafat itu loh. Bid'ah yang dolalah, bid'ah yang khurafat. Ngerti khurafat? Bid'ah yang merusak akidah. Itu ada kitab kecil. Kata kita kecil, tapi besar manfaatnya. Karangan Habib Usman bin Allah bin Aqil bin Yahya. Tuh ada Adabul Insan, tuh baca tuh di situ. Ya. Yang dikatakan bid'ah dolalah itu bid'ah khurafat, satu suka meramal orang, ya kan? Umpama si fulan bagaimana diramal tuh, itu nggak boleh, ya. Dalam agama nggak boleh. Kenapa? Kita husnuzon aja sama orang, itu loh. Ya orang-orang tua kita dulu, kenapa sih nggak mau kerja hari Selasa? Kenapa sih nggak memulai hari Sabtu? Ya, itu sugesti aja sebetulnya. Tapi kalau kita husnuzon semua hari bagus. Ya, dikarenakan keyakinan orang dulu itu hari Selasa dan Sabtu itu nggak pakai. Kenapa? Kata mereka sebab hari sial. Kata mereka. Alasannya apa? Nah ini alasannya. Sebab hari Selasa itu terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil. Hari Selasa, sehingga orang tua kita dianggap hari sial. Ya, kan zaman Nabi Adam terjadinya, mas sekarang masih ada. Paham ya? Kenapa hari Sabtu nggak mau gunain? Sebab hari Sabtu itu hari pelaknatannya Allah terhadap umat Nabi Musa. Kata Allah, jangan nyari ikan hari Sabtu. Sebab itu hari kebesarannya orang Yahudi, termasuk umat Nabi Musa tuh. Hari ibadah, kalau kita Jumat jangan mancing.
Itu hari ibadah, dimuliakan oleh Allah. Dikarenakan umat Nabi Musa kagak ngerti, itu ada 3 tuh. Kata Allah, jangan kau mencari ikan pada hari Sabtu. Yang taat benar-benar taat, nggak nyari sama sekali, nggak keluar rumah, ibadah aja di rumah. Yang setengah bangor ada, ya, dia nggak nyari ikan, bendungin doang, ngambilnya besok. Bahwa hari Sabtu itu kan lagi banyak ya, jadi ngebendungin, ngambilnya besok. Yang atu bangor, sekelompok lagi kagak ngerti, mancing juga, nyari ikan juga. Dari 3 golnya yang 2 dapat laknat, yang bendungin sama yang nyari ikan. Apa kata Allah? Kulu kirodatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang tercela. Oh, berubah. Untung umat Nabi Muhammad kagak seperti umat Nabi Musa. Umpama umat Nabi Muhammad sama dengan umat Nabi Musa, hari Jumat pada mancing jadi monyet tuh. Ya. Tapi kita pun harus tahu, fisik mungkin gak diganti, karakter yang sama dengan monyet. Orang ibadah ke masjid bojor-joran, mau kemana lu pada? Paham? Itu hari yang besar, gunakan untuk ibadah. Makanya sunnah kami baca surah Kahfi, baca sholawat, banyakin ibadah pada hari Jumat. Kenapa? Itu hari yang dibesarkan oleh Allah, hadiah untuk kita umat Nabi Muhammad. Banyakin baca sholawat, Nabi yang nganjurin. Ya, memang sholawat yang diajarkan Nabi, 1 sholawat Ibrahimiyah, ya, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Itu termasuk sholawat yang langsung diajarkan. Bapak sahabat nanya, ya Rasul, bagaimana caranya saya bersholawat? Itu diajarin. Yang kedua, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummiyi wa ala alihi wa sahbihi. Sampai ummiyi sebetulnya, ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nggak pakai Sayyidina. Nabi yang ngajarin, maka Sayyidina. Kalau Nabi yang ngajarin, memang Nabi nggak pakai Sayyidina. Kita selaku umatnya akhlak dong. Contoh begini, contoh. Maaf ya. Orang panggil saya ini kiai. Saya kenalan sama saudara. Kenalin saya Kiai Makmur Murad. Bagaimana kira-kira? Sombong amat sih. Paham? Nggak usah disebut. Kan begitu. Ya ada teman-teman tuh yang lagi bikin kartu nama, ada kaknya, Kiai Haji. Enggak, jangan, hapus. Kalau saya ngasih orang kartu nama ada kaknya, berarti saya jual nama, harus ada Kiai dong. Namanya nonjolin diri. Ya, nggak usah dikerek, kita orang pada tahu. Juga ada tuh saudara yang kenal saya, Pak Ustadz, saya Ustadz Pulan. Ustadz disebut, wah tuh orang sebut aja nama kita langsung. Ya, Rasul tahu akhlak. Ya, ada memang hadis Nabi, la tusajidni fi sholat, jangan kau baca sayyidina baru sholat. Waktu saya ngaji itu la aslalah, tidak ada dasarnya. Bahkan itu katanya hadis orang Yahudi untuk menggiring kita agar benci kepada Nabi Muhammad, jangan pakai baca sayyidina. Di waktu at-tahiyatu Allah, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa asyhadu anna Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Boleh pakai sayyidina. Ya, ta'zim kepada orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita pun terangkat menjadi orang yang dimuliakan oleh. Itu harapan kita. Jadi nggak ada tuh ulama menggiring kita untuk berbuat musyrik dalam rangka baca salawat. Versi macam apapun salawat yang dikarang oleh ulama. Adapun penilaian kita musyrik itu kalau kitanya kurang paham bahasa Arab. Paham ya? Makanya susah bahasa Arab begitu, ya. Saya apalagi kalimat takjim kita untuk syukur. Kalau kita minum ucapin alhamdulillah. Kalau seorang nabi aja pengen jadi umat Nabi Muhammad, nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat saudara sekalian, kalau dakwah risalah itu untuk menunjukkan kenabian, kan Nabi Musa punya umat, Nabi Nuh punya umat, Nabi Ibrahim punya umat.
Mereka mengucapkan syahadatnya begitu, ya, la ilaha Musa Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim. Itu umatnya mengucapkan kalimat syahadatnya begitu. Tapi nabi-nabi pun bersyahadat kepada nabi kita, la ilaha illallah Ahmad Rasulullah. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Semua di belakang baginda Muhammad. Kapan saat itu? Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, semua berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Itulah pemimpin nabi daripada seluruh nabi. Mulia nggak tuh? Mulia nggak? Kita nggak bangga jadi umat Nabi Muhammad. Ini lagi nih, biar paham saudara sekalian. Walaupun saya dapat ilmu dari handphone, yang penting tujuan kita kembangkan lagi, ya. Makanya kalau handphone dengan TikTok mulu lihat. Baca, ada ilmunya tuh. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah sedang menyalakan api neraka. Siapa yang masuk? Diterangin Majun. Terangkan sama Jibril. Lalu yang terakhir siapa? Ya Jibril. Malaikat Jibril nggak nyaut. Jaga perasaan Nabi Muhammad. Nanya lagi. Siapa ya Jibril? Nggak nyaut. Tiga kali tanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, yang terakhir umatku akan masuk api neraka. Langsung Nabi pingsan, dengar umatnya masuk api, minta ampun keluar 3 hari 3 malam gak keluar. Minta sama Allah, ya Allah jangan satu pun umatku yang masuk dalam neraka. Kecuali sholat keluar, masuk lagi kamar, sholat masuk lagi kamar. Sehingga para sahabat bingung, ada apa ini kau Nabi? Ya, Nabi ini menyendiri. Dia mikirin kita tuh, saudara. Jangan satu pun ya Allah umatku masuk ke dalam api neraka. Segitu pembelaan Nabi Muhammad. Gak bersyukur kita, masih kurang dalil juga. Kalau kita ini dibelai dengan Nabi Muhammad. Sehingga Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka. Apa aja yang kau minta kau berikan ya Muhammad. Tuh. Dimintain tuh, kita disujudin, jangan sampai. Sehingga salah satu hadis Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Aman ya'ba ya Rasulullah, ya. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat tuh, ini lihat nih dasar, setiap umatku pasti masuk surga. Mau gak mau, pasti. Ya. Yakin ya saudara? Yakin nggak? Walaupun 2 kalimat syahadat doang, pasti masuk surga. Cuman pertanyaan kira-kira kapan gitu loh maksudnya. Ya. Beda nggak orang ibadah sama orang ibadah? Beda. Tapi setiap orang yang sudah beriman sama Allah dan Nabi Muhammad pasti masuk surga. Jangan takut. Inilah satu alasan bahwa manusia masuk surga itu bukan asbab amalnya, bukan asbab perbuatannya. Yuk sikapin yang benar nih. Ada orang non-muslim, perbuatan kebaikannya banyak, sama masyarakat, loyalitasnya tinggi, ya, pokoknya sumbangsinya tinggi dah. Mereka nggak diterima sama Allah. Kenapa? Dasarnya nggak beriman kepada Allah. Itu yang nggak menyebut, walaupun dia banyak perbuatan kebaikannya, dasarnya nggak beriman kepada Allah, nggak dihitung sama Allah. Tapi ada orang Islam beriman paling dikit amalnya diperhitungkan oleh Allah. Itu dasarnya. Iman itulah yang menyebabkan orang masuk surga. Itu yang kata Nabi, manusia masuk surga itu bukan dengan asbabnya, bukan dengan asbab amalnya. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Ketika orang tadi mendapat liputan rahmat dari Allah. Paham ya? Banyak banget amal ibadah, bukan ibadah ya, begini maksudnya. Orang nih, walaupun mereka non-muslim, ketika mereka berangkat ke tempat-tempat ibadah, apa namanya? Ibadah. Mereka berangkat ke gereja, apa namanya? Ibadah.
Ya, Kelitang ibadah, ke pura mereka sebutannya ibadah, ya kan? Mau kemana? Saya mau ibadah. Kita mau ke masjid ngapain? Musola ibadah, namanya ibadah juga. Ya, walaupun mereka berbeda agama, tapi mereka dalam menyebutnya ibadah. Hanya beda. Kalau kita ibadahnya lillah, kalau mereka ibadahnya di tepekom. Ngerti? Ah, urusan mereka bukan urusan kita. Ini wilayahnya Allah. Akidah itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Paham? Orang yang beriman sekecil apapun akan diterima ibadahnya oleh Allah. Itulah yang menyebabkan masuk api neraka dulu, wajah dicuci. Ini yang saya pernah terangin. Nanti orang kafir ngejek sama orang Islam, orang beriman. Loh. Ngapa kalau gitu ngapain kamu percuma beriman kepada Allah? Buktinya kamu masuk neraka. Kalau saya mau ya wajar, kata orang kafir. Wajar, saya mau masuk neraka juga nggak beriman kepada Tuhan kamu. Kamu percuma dong. Ketika dia gitu Allah nyaut. Ya. La ja'altuhu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Hoi, nggak sama kata enak aja. Orang yang mendustakan aku dengan orang yang beriman kepada dia. Walaupun dia sekedar ghairu annahum yashhaduna alla ilaha wa anna, segitu doang tuh modalnya. Waktu nikah baca syahadat itu dituntun apa pengulu. Segitu doang tuh modalnya. Udkhuluhumul jannata bi rahmati, masukin ke surga dengan asbab rahmatku kata Allah. Hewan kata. Itu yang menjadikan syukur kita menjadi orang beriman kepada Allah, jadikan umat Nabi Muhammad. Makanya rasa gembira apa aja kita buat dalam acara mengagungkan Nabi Muhammad. Ada orang bikin maulid, wah megah banget kayak pengantin. Emang pengantin Nabi Muhammad. An-Nabi kal arus, Nabi bagaikan pengantin. Darah orangnya orang kaya, dia pengen pesta pora, anaknya nikah, saking girangnya 3 hari 3 malam dengan berbagai acara. Yang penting anak saya meriah, gitu nggak kira-kira? Dia bisa nolongin kita nggak pada hari kiamat? Enggak. Paham ya? Kenapa orang yang nyelamatin kita pada hari kiamat kita pora-pora? Itu kita berlogika aja saudara biar paham. Walaupun ya maaf nih, kita bukan suudzon, walaupun mungkin dengan kita nggak tahu, tapi kita sudah berprasangka baik, mengagungkan Nabi, macam ini, itu tujuan itu aja udah, ya bang nggak? Ya. Apa kata Nabi ini? Satu hebat yang lagi nih. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila orang baca salawat kepada engkau 1 kali, Allah balas 10 kali. Apakah dalam keadaan ikhlas ya Rasulullah? Tidak. Sambil ngelamun pun pahala pasti dapat. Hebat nggak tuh? Bagaimana ya Rasulullah kalau mengatakan hati saya hadir? Aku tidak tahu balasannya, hanya Allah yang tahu. Ikhlas nih kita hadir hati khusyuk gitu. Karena kan orang kalau mau kali kepepet kan khusyuk dikit ya. Merem-merem tuh baca salawat. Ya. Sudah katakan bagaimana ya Rasulullah? Aku nggak tahu balasannya, Allah yang tahu. Main-main aja selawat pasti dapat. Apalagi sih khusyuk. Makanya saudara sekalian, itu tadi kita berlogika lagi. Siapa orang yang lupa baca selawat kepada aku, berarti dia lupa jalan menuju surga. Berlogika. Orang yang selawat surga aja tuh yang mahal dijanjiin oleh Allah, apalagi urusan dunia kecil. Tuh kalau pengen berkah hidup banyak yang berselawat. Logikanya ke sana. Paham? Kalau surga aja yang mahal dijanjikan oleh Allah dengan asbab banyak selawat, apalagi urusan dunia yang kecil yang murah menurut Allah, bagaikan sayap lalat kata Allah. Paham? Itu loginya ke sana. Makanya orang dibaca salawat banyak, lihat hidup enak, tenang. Ya. Main-main nih sambil nonton bola. Wah, sudah mau. Pahala dapat. Oh, dapat ya? Dapat. Asal jamin gaple aja lu. Wah, Muhammad jangan.
selawat, sengak lagu. Jangan. Nih kehebatannya. Makanya kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah kau jadikan saya bagian umat kekasihmu Muhammad. Alhamdulillah. Oh, ya. Jadi orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita menggiring kita. Gak ada berbuat musyrik. Hanya rasa sentimen itulah penilaian bahwa kita ini yang dikatakan bid'ah. Pasti dolala. Nah, paham? Saudara pernah nggak ada suara nih? Suara nih. Ada orang mengadakan pesta. Pesta panen. Pesta laut. Itu kan? Ini kan tradisi Indonesia. Ada nggak orang yang menilai? Oh, itu begini. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak viral tuh. Nggak tahu tuh. Ya kan? Padahal itu khurafat. Tapi kenakan sudah mendarah daging, terserah dia. Lana a'maluna walakum, terserah. Ya kan? Itu yang nilai sebetulnya. Makanya satu contoh tuh. Kata Habib Usman. Tuh, kalau kita ngancak, itu yang dikatakan dolalah itu. Nah, kalau ngancak buat saya, enggak dolalah. Ustaz saya ngancak nih amplop 5 juta, beras sekarung, tuh ngancak buat saya umpama. Manfaat saya bagi-bagi kali orang, ya enggak? Kalau yang bid'ah, yang dolalah tuh ancak, tahu gak? Nasi comot, kopi hitam, taruh di pangkeng, moroko lisong, untung jin kagak doyan. Wah, kalau doyan gak kebagian. Bener, saya termasuk keturunan jin nih. Kalau saya sering makan ancak dulu, tuh ngangon juga ancak dulu makan, tapi saya nggak makan, ya, paham ya? Jadi ini kita bersyukur, jadi ungkapan syukur kita dengan berbagai acara itu supaya apa? Kali-kali aja kita ditengok nanti sama Nabi Muhammad pada hari kiamat, diperhitungin, ya. Ada orang semangat bikin acara, hartanya, tenaganya semua lain nilainya. Ada orang hartanya doang, tenaganya nggak mampu dinilai nilainya. Ada orang hartanya enggak, tenaganya dinilai entar. Ya. Kenapa? Sebab setiap orang berkorban baik tenaga, pikiran dan harta pasti tetesan cinta dalam dirinya pasti ada. Nggak mungkin. Ya. Cuman ungkapannya tadi ada orang yang mampu dengan harta, ada orang yang mampu dengan doa, ada yang tenaga, ya. Masing-masing, ya. Ada yang sama sekali kagak, duit kagak mau, nggak mau ngasih, kagak, bantuin, kagak, doain, ngomong mulu. Ada nggak yang gitu? Hanya, nggak? Bulan Maulid rawan, saudara. Ngerti rawan? Inti jalan-jalan tuh bawa emak, orang curiga udah. Ya, maulid begitu. Padahal kita liwat apa? Mau jalan, mau beli, mau nyetin surat, tapi sekarang rawan. Lagi kita namu bawa emak, Ustadz bawa emak lagi begini. Lo tentu kita minta. Kenapa? Sebab momentumnya bulan Ramadan, bulan dianggap kita minta dana, lo kagak, ya. Paham ya? Ya rawan ini. Ini aja, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat dapat syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya menceritakan akhlak doang tadi, yang belum yang lainnya. Mudah-mudahan lanjut pada minggu-minggu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana ma ahlil qutri, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla wa akhilla askiya ulama nahda bil khairi